sebelumnya Paulus mau bertanya dulu. Ada yang tahu nggak artinya fikih itu apa? Dia tahu kan? Apa arti fikih secara bahasa dan apa arti fikih secara istilah? Nggak ada yang tahu ya? Nah, kita di kelas 6 ini harus tahu masalah-masalah istilah ini, seperti apakah fikih itu artinya, apakah tauhid itu, apakah akidah itu, apakah tarikh itu, apakah akhlak itu ya. Kenapa? Karena masalah-masalah itu ya perlu diketahui. Kalau tidak tahu ada yang bertanya gimana? Ya, begini. Semuanya lihat ke sini, jangan lihat Google. Fikih itu bahasa Arab, ya. Fikih itu. Fikih itu berasal dari bahasa Arab, ya, dari fiqih, artinya paham. Ada orang yang disebut orang itu sangat faqih. Sangat faqih itu sangat memahami persoalan, disebut faqih, orang yang memahami. Nah, kenapa ada ilmu fikih? Ilmu fikih. Fikih itu secara bahasa artinya tadi apa? Pemahaman. Ya, pemahaman fikih itu secara bahasa. Secara istilah, fikih itu artinya nama sebuah mata pelajaran yang membahas tentang bab ibadah. Oke? Yang membahas bab ibadah disebut fikih. Akidah apa artinya? Akidah itu secara bahasa artinya pengikat, ikatan. Sedangkan secara istilah adalah sebuah ilmu ya yang membahas tentang keyakinan dalam Islam. Ya, akidah itu tentang keimanan, tentang kepercayaan dalam Islam, ya, tentang sifat-sifat Allah, tentang apakah Allah itu Maha Pencipta alam semesta atau bukan. Hal dibahas itu dengan berbagai argumentasi dan dalil-dalilnya. Terus ilmu akhlak. Akhlak itu artinya secara bahasa adalah dari hulu. Kholako penciptaan. Akhlak itu secara bahasa artinya tingkah laku, etika, adab. Secara istilah, akhlak itu sebuah nama ya pelajaran yang membahas tentang adab perilaku manusia. Paham ya? Nah, fikih itu sekali lagi secara bahasa artinya pemahaman, secara istilah ilmu yang mempelajari tentang ibadah dari mulai bagaimana cara toharoh, cara wudhu, cara sholat, zakat, saum, haji, nikah, perang. Nah, itu diatur oleh ilmu fikih namanya. Makanya ilmu fikih itu pertama bab wudu atau bab taharah, bab wudu, bab sholat, bab azan, bab sholat, ya kan? Terus bab zakat, nanti bab haji, bab akikah, bab sembelihan. Nah, yang gitu-gitu. Bab faraid. Faraid itu bab waris diatur. Itu namanya fikih. Nah, kemudian kenapa disebut fikih? Di zaman Rasul ada nggak ilmu fikih? Nggak ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul mah apa yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan Rasul amalkan. Udah mau sub akidah, sub syariat atau fikih, mau akhlak, apa yang diperintahkan Allah, dicontohkan Rasul, kita ikuti. Nah, jadi adanya ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak itu adalah metodologi. Ya, namanya metode untuk mempelajari ya ilmu-ilmu atau yang khusus tadi, ilmu-ilmu yang khusus tadi. Jadi di dalam Islam itu ada urusan keyakinan hati, ya, ada urusan lahiriah yaitu ibadah, ada urusan kepribadian yaitu akhlak. Gitu. Paham ya? Nah, nanti kamu bertanya,
Kenapa disebut fikih? Fikih itu sendiri artinya pemahaman. Nah, kenapa disebut fikih? Karena di dalam ibadah itu banyak varian, anak-anak. Varian itu macam-macam. Asal muasalnya adalah bahwa sumber agama itu ada dua. Satu sumber agama Islam itu ada dua. Satu Al-Quran, dua Sunnah. Nah, Quran dan Sunnah itu sumber di dalam Islam. Hanya Al-Quran itu tidak bisa diamalkan kalau tidak dipelajari dengan cara pemahaman-pemahaman tadi. Bagaimana cara mengartikan Al-Quran dan memahaminya. Perlu ilmu. Ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu balaghah, Quran tadi. Nah, terus hadis, sunnah. Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu perjalanan hidup Nabi. Jadi Nabi itu role model, artinya sebuah sosok yang memberikan contoh sekaligus merealisasikan Al-Quran. Jadi begini anak-anak supaya lebih mudah ya. Kalau tidak didengarkan mau paham. Di Quran itu kan banyak perintah Allah yang tidak bisa diamalkan tanpa dijelaskan oleh Rasul. Nah, Rasul itu sebagai pentafsir Al-Quran disebut sunnah. Contoh, di dalam Quran ada perintah sholat kan, aqimu sholat wa atu zakat, dirikan sholat, keluarkan zakat. Terus di Quran dibahas tuh tentang bagaimana cara toharoh, cara wudhu, cara sholat, cara ruku, ada nggak? Nggak ada. Di mana yang adanya? Di sunnahnya. Nah, sunnah Nabi. Sunnah Nabi memiliki kekuatan hukum sama dengan Quran. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berkata, tidak pernah beramal, kecuali itu atas dasar perintah Allah yang tidak terdapat di Quran. Yang begini, jadi Rasulullah itu layantiku anil hawa ila wahyu yuha. Rasul itu tidak berkata-kata kecuali atas dasar wahyu Allah. Paham? Jadi, baik ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, itu menjadi sumber hukum. Karena Nabi itu utusan Allah yang dijamin kebenarannya. Nabi kan di dalam sifat Nabi itu sebagai tabligh, sidik, amanah, patonah, ya kan? Itu kan modal Nabi itu. Pasti benarnya Nabi itu. Mustahil salah. Jangankan kesalahan yang besar, yang kecil aja ditegur oleh Jibril Nabi itu. Nah, surat Abasa wa Tawalla kan ya. Itu asal muasalnya Nabi itu lagi ngobrol dengan orang penting, tiba-tiba ada orang Arab kampung nanya. Nah, oleh Nabi tidak didengerin, dicuekin, ditegur oleh Allah, Abasa wa Tawalla, jangan berpaling. Perhatikan meskipun orang biasa gitu kan. Nah, jadi Nabi itu pasti kebenarannya. Ya, malaikat Jibril ikut terlibat untuk menegur Nabi kalau Nabi ada yang kesalahan. Ya, karena Nabi itu manusia juga, tapi kesalahannya kecil dan sekali salah ditegur oleh malaikat. Itu hebatnya tuh ya. Dengerin, Al-Quran yang 30 juz ini, ya, Al-Quran yang 30 juz ini, kan sejarahnya panjang kan, dari mulai pencatatannya, pengumpulan Al-Quran di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq, ya, kemudian pencatatan Al-Quran disusun di zaman sahabat Utsman bin Affan, semakin hari semakin kesini semakin modern, sampai Al-Quran mudah dibacanya. Dulu Al-Quran tidak pakai harokat, tidak. Dan Al-Quran ini dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang telah menurunkan Al-Quran, aku sendiri yang menjaganya Al-Quran. Bukan tidak pernah sejak zaman dulu orang-orang ahli sastra ingin memalsu Al-Quran atau merubah, menambah ayat atau mengurangi, tapi tidak sempat bisa.
karena pasti gagal. Pasti gagal. Dan banyak orang-orang yang bukan muslim, tapi orang-orang pinter, ahli sastra, setelah mempelajari Al-Quran, malah masuk Islam. Itu hebatnya Al-Quran. Ada seorang pendeta Nasrani, ya, dia itu ditugaskan oleh Paulus dulu untuk mencari kelemahan Al-Quran. Kalau menemukan kelemahan Al-Quran, nanti akan diviralkan ke dunia bahwa Al-Quran itu hoax, palsu. Dia itu mempelajari bahasa Arab, ilmu sastra. Al-Quran dari satu ayat dengan ayat yang lain sampai 37 dipelajari sama dia. Tidak menemukan kejanggalan dalam Al-Quran berdasarkan ilmu yang dia miliki. Akhirnya dia masuk Islam. Aneh kan? Oleh Paulus disuruh mencari kelemahan Al-Quran untuk dipiralkan ke dunia, malah dia masuk Islam. Kenapa? Karena saya takjub Quran. Al-Quran ini kitab aneh, luar biasa. Tidak ada kelemahan sedikit satu huruf pun. Dan isinya itu tidak bertentangan dengan sains, teknologi. Malah berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Malah masuk Islam si pendeta itu. Nah, ini kehebatan Al-Quran. Dijaga, dijamin oleh Allah keasliannya, kemutawatirannya. Mutawatir itu keasliannya, keotentikannya. Al-Quran tidak ada yang mampu memasuk, merubah sampai kiamat. Sumber dalam Islam yang pertama ada Al-Quran. Injil sudah mengalami perubahan, dari keasliannya sudah tidak ada. Taurat juga sama, Bible juga sama. Karena apa? Karena saking lamanya. Nah, kalau Al-Quran dijaga oleh Allah kemurniannya. Nah, yang sumber yang kedua yaitu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada 3. Satu yang disebut sunnah qauliyah. Sunnah apa? Qauliyah. 2 sunnah fi'liyah. 3 sunnah takrir. Sunnah qauliyah itu ucapan Nabi. Contoh, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Itu qauliyah. Kenapa? Karena hadis itu isinya ucapan Nabi. Ada juga hadis bukan ucapan Nabi, itu perbuatan Nabi yang ditulis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat dia mengangkat tangan kemudian menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Kata siapa itu? Kata sahabat Nabi. Mencatat apa yang dilakukan oleh Nabi, disebut sunnah fi'liyah. Nah, kalau sunnah takririyah adalah perbuatan sahabat Nabi. Catat, perbuatan sahabat Nabi yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah tidak menegurnya. Artinya itu jadi hukum dalam Islam. Nah, berarti untuk melakukan amal ibadah dan meyakini sesuatu harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah lama banget, yaitu 1400 tahun, ya, 1455 tahun yang lalu Nabi wafat. Dan sunnah itu tidak dijamin, tidak seperti Al-Quran. Al-Quran tidak ada perubahan, tidak ada yang mampu merubah. Nah, sunnah itu banyak yang memasukkan anak-anak. Ada yang disebut hadis palsu, ada yang disebut hadis doib, ada yang disebut hadis maudhu, hadis lemah, hadis munkar. Itu hadis-hadis yang hoak, itu yang bukan dari Nabi. Dan itu menyebar di dunia umat Islam, banyak diamalkan. Yang sahihnya ada, yang doibnya ada. Namanya sejarah, pasti ada yang merubah, yang memasukkan, mungkin ada kepentingan untuk merusak Islam, untuk apa gitu ya. Nah, jadi ada ilmu baru namanya mustalahul hadis. Mustalahul hadis itu ilmu yang untuk menggali tentang keabsahannya, tentang kesahihannya hadis. Kalau hadis yang asli dari Rasulullah disebut hadis sahih. Sahih itu sehat, sah,
tidak terdapat kekeliruan di dalam pembawanya. Sedangkan hadis doib, hadis palsu adalah hadis yang dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, akibatnya apa? Akibatnya timbul perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ada yang begini, ada yang usoli dulu sebelum sholat, ada yang tidak, ya kan? Ada yang atahiyatnya digerak-gerak, ada yang tidak. Jadi macam ada yang suka kunut subuh, ada yang tidak, ya kan? Kenapa bisa terjadi itu? Kenapa? Karena pemahaman ulama berbeda-beda terhadap Al-Quran dan hadis. Akibat jadi perbedaan pendapat, ya kan? Makanya disebut ilmunya ilmu fikih, ilmu pemahaman. Gitu, ilmu pemahaman. Banyak yang memahami, beda-beda pemahamannya. Ada mazhab Syafi'i, berarti pemikiran Imam Syafi'i dan pengikutnya. Mazhab Hambali, pemikirannya itu. Jadi gimana harusnya? Harusnya kata Allah dalam Al-Quran, apabila kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kita penta dalilnya. Dan pemahaman orang beda-beda. Sini lihatnya tuh ke Pak Agus, entong tungkul wae. Ini contoh nih. Nih, asa udah diterangin ya di kelas 6 yang dulu. Nah, atahiyatnya ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang kiwe terus, ada yang digerak-gerak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada 3 riwayat hadis yang berbeda. Nah, ada yang informasinya hanya sampai tidak digerak-gerakan, ada yang informasinya menerima hadis yang digerak-gerakan. Contoh yang enteng begini. Si Wildan balik dari Raja Wali, bawa info, Pak Agus, ada yang tabrakan di Raja Wali. Cek Pak Agus teh, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua, nggak tahu, pokoknya mah ada yang tabrakan loh. Si Wildan bawa informasinya lengkap nggak? Enggak. Tapi bener ada yang tabrakan, bener, cuman terlengkap. Datang si Rama. Oh, Pak Agus ada yang tabrakan di Raja Wali. Laki-laki perempuan, laki-laki cek si Rama. Lebih lengkap mana berita Wildan dan Rama? Nah, ilmu hadis teh gitu, anak-anak ilmu hadis teh. Rama orang tua tuh, anak kecil nggak tahu tah. Taunya laki-laki weh, cek si Rama teh. Berarti belum lengkap. Datang si Damar. Damar, ada yang tabrakan, kata si Rama, di Raja Wali, laki-laki. Dewasa atau anak-anak? Dewasa bagus, cek si Damar. Mana yang paling lengkap beritanya? Nah, gitu. Yang paling lengkap teh yang digerak-gerakkan. Sebab yang pertama, itu sahabat. Saya melihat ketika Rasulullah atahiyat, beliau berisyarat dengan telunjuk. Geus, itu disebut digerak-gerakkan. Sampai di situ informasinya. Jadi boleh atahiyat tidak digerak-gerakkan karena menerima hadisnya dari sahabat Wildan. Kalau tidak ada yang melihat lagi yang lain, harus diamalkan hadis dari Wildan. Ternyata ada hadis dari si Rama, lebih lengkap. Kata Rama, saya melihat Rasulullah ketika sholat berisyarat dengan telunjuk dan menggerakkan. Wah, asyhadu alla ilaha illallah. Datang si Damar. Saya melihat ketika Rasulullah sholat berisyarat dengan telunjuk dan beliau menggerak-gerakkan sambil berdoa. Mana yang paling lengkap? Si Damar. Yang dipakai harus yang mana? Yang dipakai harus si Damar. Kalau kita menerima informasi dari si Damar. Kalau menerima informasinya hanya sampai si Rama, ya hadis yang si Rama yang dipakai. Kalau menerima hadisnya dari si Wildan, ya hadis dari Wildan cuman gini aja. Tidak digerak-gerak. Nah, paham tuh? Nah, gitu anak-anak ilmu fikih itu gitu. Jadi misalnya ini si Rapi mengamalkan hadis
Wildan antepkeun we da nyahona sampai si Wildan engke si Apip mengamalkan hadis si Rama keun we antepkeun da taunya sampai si Rama. Si Irgi mengamalkan hadis dari si Damar. Berarti si Irgi mengamalkan hadis yang paling lengkap disebutnya rajih, sarih, rajih, sarih, sahih. Gitu. Boleh mengamalkan yang berdasarkan info dari si Rama? Boleh. Dari si Wildan boleh. Hanya pahalanya yang paling gede hadis yang diterima dari si Damar. Karena lengkap. Jadi pilih sendiri mana yang mau digunakan. Apa yang mau lengkap, berarti menggerak-gerakkan itu hukumnya sunat. Hari sunat itu artinya diberi pahala. Tinggal pilih sendiri mau pahala enggak. Kalau mau pahala ya gerak-gerakan. Kalau nggak mau pahala jangan digerak-gerakan. Jangan saling menyalahkan. Terus itu mau dikikikun Persis. Bukan Persis, Nabi Onyon. Oh itu mau Wahabi. Bukan Wahabi, Rasul Onyon. Berarti Nabi teh Wahabi, berarti Nabi teh Onyon. Berarti Nabi itu kesalahan, kelewatan. Berarti Nabi enggak, bukan dituduh Persis, bukan dituduh Wahabi. Itu adalah contoh dari Rasulullah SAW. Tinggal kita mau mencontoh Nabi, mau mencontoh selain Nabi, itu aja. Gitu-gitu aja susah, ya. Gitu. Jadi paham tuh apa fikih itu artinya. Makanya fikih itu di dalamnya berbagai pemahaman ulama. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Ya, kita dituntut untuk paham, untuk memilih karena kita ilmu sudah tersebar di medsos, di kitab, di pengajian, udah tersebar. Tinggal kita mengamalkan betul. Paham sekarang mah? Nanti bikin rangkuman ya apa yang disampaikan Rasulullah. Demikian kita akhiri pertemuan kita untuk memahami tentang fikih itu ya. Dan kalian jadi mengetahui luas tentang apakah fikih itu. Kita akhiri dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.